Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen, penguji uji kinerja LPTK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Novita Panjaitan dari SMP Negeri 4 Tepah Barat, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Nomor UKG saya 201502188312. Saya merupakan mahasiswa PPK dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022, mata pelajaran IPA. Berikut ini adalah kartu uji kinerja saya yang akan saya lakukan di SMP Negeri 4 Tepah Barat, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Saya melakukan praktek uji kinerja di kelas 91 mata pelajaran IPA materi listrik dinamis yang saya lakukan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022. Berikut video uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Bu. Rapikan bajunya, yang memakai baju putih biru masukkan bajunya ke dalam celana. Sudah, kalau sudah dirasa rapi boleh duduk kembali. Kenapa saya katakan kita cek dulu kerapiannya? Dimulai dari diri kita sendiri. Berarti disiplin dalam berpakaian. Saya absen dulu kelasnya untuk tahu siapa saja yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Abid Pengawan, Allah. Hasanul Hadis, Tun Zahra, Lodi, Maratun Zakia. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapkan. Doa mulai. Minggu lalu kita ada belajar mengenai listrik statis. Listrik statis erat kaitannya dengan kejadian yang beberapa hari ini menimpa pulau kita tercinta ini, yaitu petir, badai. Hampir seluruh tempat yang ada di Kabupaten Simelu atau di pulau kita tercinta ini. Nah, pernah nggak kalian pergi ke daerah yang banyak bangunan tinggi? Kalau banyak bangunan tinggi, biasanya ada satu benda yang dibuat di ujung gedung tersebut. Siapa yang tahu apa benda tersebut? Tahu. Renoza? Kawat yang berada di atas gedung itu merupakan kawat penangkal kecil yang berfungsi untuk menyediakan jalan bagi muatan listrik yang berada di awan agar dapat dihubungkan melipat dan bukannya melalui bangunan. Bagus Renoza, tepuk tangan untuk si Renoza. Kita akan mempelajari tentang listrik dinamis. Manfaat mempelajari listrik dinamis yaitu yang pertama, kita bisa merancang dan membetulkan rangkaian listrik yang ada di rumah kita sesuai keinginan kita sendiri. Yang kedua, kita tidak perlu membayar orang lain lagi untuk membetulkan rangkaian listrik kita yang terputus kalau hanya kerusakan ringan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui studi literasi, membaca dan mengamati video pembelajaran yang saya putarkan, kalian dapat menjelaskan konsep kuat arus listrik dengan benar. Yang berikutnya, melalui pengamatan beberapa gambar rangkaian listrik, kalian dapat menganalisis rangkaian tertutup dan terbuka dengan benar. Yang berikutnya, melalui pengamatan menggunakan kit listrik, kita pakai kit listrik dan magnet yang saya pandu, kalian dapat menganalisis hambatan pengganti dari rangkaian listrik dengan benar. Ada beberapa penilaian yang saya ambil. Ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian singkat, berikutnya penilaian pengetahuan. Ada kuis, pretest, dan post test.
Kita masuk ke soal pretest. Masukkan PIN-nya 423025 dengan menggunakan aplikasi kahoot.it. Udah. Listrik dinamis. Perhatikan yang saya lakukan. Kalian ini apa? Apa yang kalian identifikasi dari yang saya lakukan? Coba kalian tuliskan. Misalnya, apa fungsi dari benda itu? Di depan kalian ada kit listrik, ya? Lengkap. Saya jelaskan dulu satu persatu. Ini cat daya. Berarti di depan kalian sudah lengkap satu alat untuk kita praktikum. Berdasarkan LKPD yang ada di tangan kalian untuk membuktikan rangkaian seri dan paralel pada lampu. Masing-masing kelompok mengerjakan yang ada di LKPD-nya. Bekerja berdasarkan LKPD. Udah, Bu. Udah, Bu. Isi LKPD-nya berdasarkan hasil pengamatannya seperti apa kondisi lampunya.
isi lembar LKPD-nya. Bisa juga. Coba kita bahas.
Ya, sekarang perhatikan, kalian buat diskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD kalian. Diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD kalian, isi pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Iya, jawab pertanyaan yang Pantas, masalah.
Sampai 12 sama Udah semua nanti bilangin lampunya, jangan sampai ke 12. Mana ya tadi tuh? Ya Allah, yang bukan tadi tuh enggak ada. Bu, apa pin yang tadi, Bu? Kalau belum
Tadi, yang pakai nama hidup. Kalau sudah siap, boleh masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan berdasarkan pengamatan tentang listrik dinamis. Kelompok siapa yang mau satu? Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang kami diskusikan. Nah, kami sudah percobaan yang pertama mengukur kuat arus listrik. Berdasarkan pada percobaan ini, ketika lampu dipasang dengan seri, nyala lampu pertama akan menyala dengan terang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Dari yang kalian lakukan, siapa yang bisa mengambil kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini? Denny Mario. Rangkaian yang mampu membagi bilangan menjadi bagian kalian kecil dari rasio yang kontak. Tepuk tangan untuk Denny Mario. Ambil Chromebook kalian, kita akan post test. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tentang listrik dinamis, nah, siapa yang bisa melakukan refleksi dari hasil pembelajaran kita? Ya, Kiki, Amri. Praktikum hari ini sangat menyenangkan karena prakteknya menggunakan objek yang nyata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, tepuk tangan untuk dalam kehidupan sehari-hari berarti nampak di kita alat itu nyata. Kita ada membahas tentang kuat arus listrik. Ya, kuat arus listrik itu didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik Q. Muatan listrik satuannya kolom yang mengalir melalui penghantar tiap satuan waktu. Maka kuat arus listrik merupakan salah satu besaran pokok. Satuannya ampere. Kalau I itu kuat arus. Satuannya apa? Ampere. Alat untuk mengukur kuat arus listrik namanya amperemeter. Udah? T sama dengan waktu. Waktu satuannya spot. Kuat arus listrik sama dengan muatan listrik per waktu. Perhatikan video berikut ini. Pembelajaran rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian tanpa cabang. Dapat dilihat dalam Kita kaji dulu apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah bisa kita capai atau tidak. Kalau sudah tercapai, boleh kalian katakan sudah tercapai ya. Udah, yang pertama, melalui pengamatan beberapa rangkaian listrik, peserta didik dapat menganalisis rangkaian tertutup dan terbuka dengan benar. Sudah tercapai ke ini? Sudah. Dan berikutnya, melalui pengamatan menggunakan listrik dan magnet yang dipandu oleh guru, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel dengan benar.
Apakah ini sudah tercapai? Untuk tugas di rumah kalian kerjakan dari buku kalian, buku IPA tepat yang ada sama kalian. Untuk pertemuan yang berikutnya, kalian boleh membuka bukunya halaman 120, materinya energi listrik. Berarti minggu depan kita bahas tentang energi listrik. Kita bisa tahu bagaimana cara menghitung KWH meter pembayaran listrik di rumah.